Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuru dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur berkat karyat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita semua masih bernafas pada hari ini. Salat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya, hingga kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai semangat belajar dan berkarya. Bagaimana sih caranya agar kita semangat belajar dan berkarya? Nah, ada syair Sayyidina Ali yang berbunyi, ilala tanalul ilma illa bisitatin saunbikaan majmu ihabi bayanin dakain warhinsin wastibarin wabuloghotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Nah, bagaimana sih kunci sukses untuk belajar? Di sini saya akan menjelaskan 6 kunci atau syarat sukses dalam mencapai untuk belajar. Yang pertama yaitu ada cerdas. Cerdas di sini dalam artian yaitu kemampuan berpikir dan bernalar. Yaitu mampu untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, dan yang batil. Kedua, yaitu ada semangat. Nah, semangat di sini ada terbagi lagi nih menjadi 5T. Yang pertama yaitu tepat niat. Kita harus tepatkan niat kita untuk belajar yaitu karena Allah Ta'ala. Tidak ada karena siapapun. Niat belajar kita untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Niat belajar kita hanya untuk sukses dalam belajar kita, untuk mencari ilmu, mengemban amanah, dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu tepat teman. Di sini kita juga harus tepat dan harus pasti untuk memilih teman yang baik, yang bisa mendorong kita untuk lebih semangat dalam belajar, yang bisa mengingatkan kita dalam hal keburukan. Saat kita berbuat buruk, teman yang baik itu pasti akan mengingatkannya. 3 yaitu tepat tujuan. Nah, sebelum kita belajar, kita juga harus bisa menempatkan tujuan kita, tujuan awal kita. Tujuan belajar kita itu apa sih? Untuk apa? Oke, itu harus kita buat. Karena tepat tujuan itu untuk menumbuhkan rasa semangat kita. Yang keempat yaitu ada tetapkan standar. Nah, kita juga wajib tetapkan standar diri kita. Sampai mana sih kita standarisasi diri kita itu? Jangan sampai kita tidak memantokkan standaritas diri kita. Karena di sini tetapkan standaritas diri itu untuk menambah semangat kita dalam belajar. Semisalkan kita masih standarnya rendah, ya kita harus tingkatkan itu agar bisa naik, bisa bertambah, bisa meningkat pesat. Nah, itu ya dengan semangat. Dan yang terakhir 5T yaitu tetapkan evaluasi atau review diri. Nah, ini paling penting ya teman-teman, karena dalam semangat menetapkan evaluasi itu kita makin semangat untuk menuntut ilmu, makin semangat untuk belajar, makin membenahi apa yang kurang dari diri kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita kurangi dalam diri kita ini. Oke, lanjut ya. Yang ketiga yaitu ada sabar. Oke, sabar di sini artinya luas sekali. Karena kita harus sabar untuk menjalaninya, untuk sabar dalam menghadapi tantangan saat belajar, sabar dalam menjalankan segala tantangan, tugas gitu kan. Nah, yang keempat yaitu ada bekal atau modal. Di sini bekal atau modalnya itu yang
paling utama pasti materi ya, dan non materi. Tapi yang paling awal itu bekalnya adalah semangat. Kalau kita tanpa semangat, itu pasti kita malas untuk belajar. Nah, karena adanya bekal awalnya itu modal semangat, insya Allah semua jalan itu pasti akan terbuka lebar-lebar. Dan yang kelima yaitu adanya guru. Perlu sekali dan sangat penting guru itu dalam proses pembelajaran. Karena apa? Tanpa guru kita itu bakal kehilangan arah. Yang guruin kita itu setan. Yang keenam yaitu butuh waktu lama. Proses belajar dan berkarya ini emang sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena apa? Karena semuanya itu butuh proses dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan keringat yang bercucuran, proses yang lika-liku, proses yang ya banyak pokoknya. Itu kita harus sabar. Kita juga harus bisa ngadapinnya. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba-hambanya. Jadi semangat terus untuk para pejuang, semangat terus untuk belajar. Semoga kita semua sukses, semoga kita semua diberi kesabaran, diberi ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi segala halnya. Dalam kesulitan, dalam pembelajaran. Amin. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.